Bab 1499. Setelah berjalan dengan cepat, akhirnya mereka menemukan kamar pasien tempat orang itu berada. Semakin dekat, semakin cepat detak jantung Tracy berdetak, dan dalam beberapa langkah terakhir, dia hampir berlari. Setelah mendorong membuka pintu kamar pasien, hati Tracy tiba-tiba membeku saat melihat pria yang lemah dan koma di ranjang rumah sakit. Ini dia. Benar-benar dia. Dia masih hidup. Tracy berlari dengan penuh emosi dan memeluk pria itu dengan erat. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Pria di ranjang rumah sakit sepertinya terlalu erat dipeluk, lalu merasakan sesuatu, dan perlahan membuka matanya. Suamiku. Tracy memegangi wajahnya dan berkata dengan emosional, "Kamu masih hidup. Itu bagus. Itu bagus." Pria itu memandang Tracy. Matanya tiba-tiba tertegun sejenak, tapi segera menjadi lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memeluk Tracy dengan erat, seolah-olah dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Tidak ada apa-apa. Tracy mencium keningnya dan berkata dengan gembira, "Ayo pulang." Setelah mengatakannya, dia hendak memberi tahu Naomi dan yang lainnya untuk menjalani prosedur perpindahan. Pada saat ini, sekelompok polisi masuk dan berkata kepada Tracy dengan serius, "Anda Tracy. Silahkan ikut kami ke kantor polisi untuk proses penyelidikan." "Apa maksudmu?" Naomi segera melangkah maju untuk menanyakan situasinya. "Kami menerima pesan. Ada orang yang menuduhmu melakukan pembakaran dan berusaha membunuh Presdir Daniel." Sikap polisi sangat tegas. Pihak lain sudah memberikan barang bukti bahwa Anda terlibat dalam kasus pembakaran Villa Sisi Selatan. Silahkan ikut kami untuk proses penyelidikan. "Bagaimana mungkin?" Paula berteriak marah. "Tuan Daniel adalah suami Nona Tracy. Bagaimana mungkin dia menyakitinya? Logika apa ini?" "Memang," Naomi berkata dengan marah, "apa yang disebut di pesan itu pasti merupakan pemalsuan yang disengaja. Apakah tuduhan itu palsu atau bukan? Kita akan tahu setelah proses penyelidikan." Polisi sangat serius. Sekarang hadir dalam proses penyelidikan. Bukan pelanggaran hukum. Tapi jika kalian tidak bisa bekerja sama dalam proses penyelidikan, bisa dinyatakan bersalah. "Kamu bilang apa?" Paula tiba-tiba meledak. "Berapa nomor polisimu? Akan kutuntut. Aku hanya menjalankan pekerjaan." "Kamu, Paula!" Tracy berteriak dengan dingin. Paula terpaksa tutup mulut dan mundur. Tapi matanya menyala-nyala karena amarah. Menatap marah pada polisi itu. "Pak Polisi, sebagai warga negara yang baik, aku pasti akan bekerja sama dalam proses penyelidikan." Tracy berjalan mendekat dan berkata dengan sopan, "Tapi sekarang aku harus membawa pulang suamiku dulu. Lalu nanti akan pergi ke kantor polisi. Apa boleh?" "Tidak. Tolong segera ikut kami ke kantor polisi." Polisi sepertinya sudah menduga dia akan mengatakan ini dan menolak dengan tegas. "Masalahnya belum diklarifikasi. Siapa yang tahu apakah Pak Daniel aman bersamamu?" "Kamu." Kali ini, Tracy sangat marah. Dia hendak meledak saat suara dingin dan arogan terdengar. "Ini rumah sakit. Tolong jangan mengganggu pasien beristirahat." Tracy mendongak. Friska bergegas datang bersama pengawalnya. "Nona Tracy, menurutku kamu lebih baik ikuti proses penyelidikan dulu. Jangan mengganggu pasien lain di sini." Begitu dia selesai berbicara, dia terpana saat melihat Daniel di ranjang rumah sakit dan kemudian berteriak dengan penuh emosi, "Presdir Daniel, benar-benar kamu mengabaikan tatapan orang lain." Dia bergegas dan memeluk Daniel. "Halo, kamu." Paula hendak mengumpat ketika Daniel di ranjang rumah sakit, perlahan mengulurkan tangannya, mendorongnya menjauh dan berkata dengan lemah kepada polisi, "Pak Polisi, menurutku kalian salah paham. Tracy adalah istriku dan dia tidak akan menyakitiku." Tracy memandang Daniel dengan penuh emosi. Suara ini, nada suara ini, benar-benar Daniel. Ditambah lagi, dia melindunginya. Dia benar-benar suaminya Daniel. Tidak salah lagi. Bab 1500. Presdir Daniel. "Tahukah Anda siapa yang menyalakan api?" Polisi segera bertanya. "Tidak tahu." Daniel sedikit lemah dan berkata dengan lemah. Tapi nadanya sangat tegas. "Intinya, bukan istriku." Setelah dia selesai berbicara, dia juga menarik tangan Tracy. Tracy sangat tersentuh. Tidak peduli berapa banyak orang yang meragukannya.
Selama Daniel percaya padanya, itu sudah cukup. Melihat adegan ini, wajah Friska berubah menjadi muram, tapi dia tetap berdiri dan berkata, "Pak Polisi, ini rumah sakit. Biarkan pasien istirahat dulu. Menurutku saat ini Presdir Tracy tidak akan bisa melarikan diri. Jika kalian membutuhkannya untuk proses penyelidikan, hubungi saja nanti." Tracy kaget. Dia tidak menyangka Friska akan membela dirinya. Baiklah kalau begitu, polisi akhirnya menyerah. "Tracy, tolong datang ke kantor polisi dalam waktu 12 jam untuk proses penyelidikan. Harap diingat." "Oke." Tracy mengangguk. Beberapa polisi bergegas pergi. "Presdir Daniel, bagaimana keadaanmu?" Friska bertanya pada Daniel dengan prihatin. "Aku akan segera memanggil dokter ke sini." "Tidak perlu." Daniel memotongnya dan berkata dengan sopan. "Terima kasih, Nona Friska atas kebaikanmu. Istriku datang untuk menjemputku pulang." "Sudah waktunya untuk pulang." Mendengar kalimat ini, wajah Friska membeku. Dan dia tiba-tiba merasa seperti badut yang percaya diri. Berdiri di sini, semuanya adalah lelucon sedangkan Tracy. Dia otomatis tersentuh dan lega. Kekhawatiran dan kecurigaan yang ada di hatinya telah lenyap pada saat ini. Naomi dan Paula juga sangat senang. Sebelumnya mereka benar-benar terlalu banyak berpikir. "Istriku, ayo kita pulang." Daniel memegang tangan Tracy dengan erat, penuh dengan kepercayaan dan rasa mengandalkan. "Iya, pulang." Tracy memeluknya dan menariknya berdiri. Naomi dan Paula melangkah maju untuk membantu. Pada saat ini, Sanjaya dan Direktur Tony datang dengan tergesa-gesa di bawah pengawalan Thomas dan yang lainnya. Dan mereka sangat antusias saat melihat Daniel. Apalagi Sanjaya yang menitikkan air mata dan berulang kali berkata, "Terima kasih Tuhan memberkati. Tuan Daniel akhirnya kembali." "Sudah, kita pulang saja dulu." Tracy tidak ingin tinggal di sini terlalu lama. Khawatir keadaan akan berubah. Thomas memapah Daniel duduk di kursi roda dan sekelompok orang membantunya pergi meninggalkan rumah sakit. Friska terus menyaksikan semua adegan ini diam-diam di samping. Merasa sangat tersesat. Dia mengira inilah maksud Tuhan membiarkan Daniel tinggal di rumah sakitnya. Tuhan memberinya kesempatan. Tapi sekarang, bagaikan ada baskom berisi air dingin yang dituangkan dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kata-kata dan ekspresi sederhana dingin dan menjauh Daniel, seperti pisau yang menusuk hatinya dengan ganas. Setelah naik mobil, Daniel memeluk Tracy seperti sebelumnya dan berkata dengan penuh emosi di telinganya, "Senang bisa memelukmu seperti ini. Betapa indahnya." "Iya." Tracy menghela napas. "Betapa indahnya." Daniel memegangi wajahnya dan membungkuk dengan obsesif, ingin menciumnya. Tracy menatapnya dan tiba-tiba memalingkan wajahnya tanpa sadar, menghindari ciumannya. Daniel tertegun, sedikit tercengang. Tracy juga tercengang. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia menghindar. "Nona Tracy." Pada saat ini, Paula mendorong pintu dan naik mobil. Melihat adegan ini, dia buru-buru berbalik. "Maaf." Cepat naik mobil. Tracy tidak terlalu banyak berpikir dan mendesak. "Langsung ke rumah sakit kasih." "Baik." Naomi dan Paula naik mobil, menyalakan mobil, dan mulai melaju pergi. "Tidak perlu pergi ke rumah sakit. Daniel cukup lelah, pulanglah." "Tapi lukamu belum sembuh dan tubuhmu." "Aku baik-baik saja." Daniel memotongnya dan bersikeras, "Pulanglah." "Baiklah." Tracy bisa mengerti. Mungkin dia tahu bahwa masalahnya sangat serius dan tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Bab 1501. Tracy merasa sangat sedih saat memikirkan hal ini. Dia memegang tangan Daniel sambil berkata, "Tidak apa-apa suamiku. Aku sedang mencari cara untuk menemukan tabib dewa. Seharusnya akan segera ditemukan." Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya memegang tangan dengan erat dan dengan lembut menggosok punggung tangannya menggunakan ibu jarinya. Terlihat seperti ada beban pikiran. "Suamiku, beberapa hari ini kamu kemana? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu bisa memberitahuku?" Tracy bertanya dengan cemas. "Aku juga tidak tahu dengan jelas." Daniel menggosok alisnya sambil berkata dengan tak bertenaga. "Malam itu aku tidur dalam keadaan pusing. Merasa rumah terbakar. Lalu seseorang masuk dan kemudian aku pingsan.
Setelah sadar aku sudah ada di rumah sakit dan melihatmu. Oh, jawaban ini membuat Tracy merasa bingung. Seolah-olah mengatakan atau tidak mengutarakan sama saja. Sebenarnya apa yang terjadi? Daniel balik bertanya. Kenapa polisi bilang kamu terlibat dalam kasus ini? Di mana Ryan, suamiku? Jadi seperti ini. Tracy memberitahu Daniel kejadian pada malam itu secara rinci. Tapi selanjutnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena dia tidak ingin terlalu menekannya. Terakhir, dia menambahkan, Ryan tertembak dan koma, tapi tidak mengancam nyawanya. Jangan khawatir. Luka Carla tidak terlalu parah, tapi karena dia ketakutan, jadi dia menutup dirinya dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana bisa seperti itu? Sudah cari dokter? Daniel buru-buru bertanya. Sudah. Lily menyuruh psikolog anak untuk memeriksa Carla. Juga mengundang dokter Heidi untuk mengobati Ryan. Baguslah. Obati dengan benar. Pasti akan membaik. Daniel berkata. Kemudian bertanya lagi. Bagaimana bisa ada orang yang menyerang ke rumah kita? Siapa orang-orang yang berpakaian hitam itu? Apa kamu sudah memeriksanya? Tracy terdiam sejenak. Merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun Daniel dan Ryan adalah tuan dan pelayan, tapi mereka juga adalah saudara. Saat mengetahui bahwa Ryan tertembak dan koma, tapi dia malah bertanya hal ini dengan enteng. Dan juga Carla. Daniel selalu sangat mencintai anak-anak, terutama Carla saat dia mengetahui sesuatu terjadi pada Carla. Meskipun dia juga mengungkapkan kecemasannya, tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Benar-benar ada yang tidak beres. Namun, sebenarnya apa itu? Dia tidak bisa mengutarakan. Tracy tiba-tiba merasa seolah ada sesuatu yang tersangkut di hatinya. Sangat aneh, sangat canggung. Ada apa? Daniel memegang tangan Tracy. Saya sedang berpikir, siapa sebenarnya orang-orang yang berpakaian hitam itu? Tracy menjawab dengan tajam. Kenapa membakar villa sisi selatan pada malam pernikahan kita? Daerahmu dijaga ketat. Bagaimana mereka bisa masuk? Aku juga merasa aneh. Daniel mengerutkan kening. Mungkin harus menunggu Ryan sadar baru bisa mengetahui yang sebenarnya. Mendengar kalimat ini, keraguan Tracy terguncang lagi. Ini memang cara berpikir Daniel. Dia dengan cepat menangkap akar masalahnya dan mengetahui hubungannya. Biarkan polisi menyelidiki masalah ini dengan baik. Tracy mengubah topik pembicaraan. Yang terpenting sekarang adalah kesehatanmu. Sekarang bagaimana keadaanmu? Hanya cedera kulit ringan, bukan masalah besar. Daniel berkata. Kemudian menambahkan, mengenai penyakit lamaku, tidak bisa disembuhkan dalam waktu cepat. Sekarang masih bisa hidup saja sudah bagus. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Sebenarnya masalah penyakit Daniel hanya keluarganya sendiri yang tahu. Sedangkan orang luar tidak tahu. Reaksinya normal dan alami. Tracy tiba-tiba merasa dia terlalu mencurigainya. Mungkin dia percaya Ryan dan Carla bisa disembuhkan. Jadi dia tidak banyak bicara. Atau, kondisi fisiknya yang membuat reaksinya agak lambat. Atau dia yang terlalu banyak berpikir. Bab 1502. Namun, apa yang terjadi hari ini sangat aneh dan tidak biasa. Tracy terus merasa gelisah. Dia selalu merasa ada sesuatu besar yang akan terjadi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Daniel memegang wajah Tracy dan membungkuk lagi untuk menciumnya. Bukan apa-apa. Tracy menghindar lagi. Istirahatlah. Kita akan segera sampai rumah. Entah kenapa tubuh Tracy secara naluriah menolak berdekatan dengannya. Meskipun dari sudut pandang rasional, dia tampaknya tidak ada masalah apapun. Tapi indera keenamnya memberitahu Tracy bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dulu Daniel suka dekat dengannya tanpa peduli tempat. Tapi hanya ketika dia ada di depan orang-orangnya baru tidak bermoral. Sedangkan saat di depan pengawal wanita Tracy, dia selalu berjaga-jaga. Tapi hari ini, dia sepertinya selalu tidak sabar untuk mendekatinya. Satu tangannya terus menggosok lengannya, sepertinya selalu menunggu kesempatan. Oke, Daniel tidak mengatakan apa-apa. Bersandar di kursi sambil menutup matanya. Tracy menatapnya dengan cermat. Wajah ini, sosok ini, sikap dan temperamen ini, jelas-jelas adalah suaminya, Daniel Wallens. Tapi kenapa dia selalu merasa aneh? Sebenarnya apa yang tidak beres?
Dia tidak bisa mengatakannya. Tatapan Tracy turun dari wajah Daniel ke pinggangnya. Ingin memastikan apakah dia adalah Daniel. Lihat saja tato di pinggangnya. Saat mereka sampai di rumah, sekelompok orang berkumpul. Bibi Riana memandang Daniel dan berkata sambil berlinang air mata dan penuh ingus. Tuan Daniel, Anda akhirnya pulang. Aku tahu Anda pasti akan pulang. Terima kasih Bibi Riana atas perhatianmu. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Tuan, Anda lelah. Cepatlah kembali ke kamarmu dan istirahat. Sanjaya sangat sedih saat dia melihat penampilan Daniel yang lelah dan lemah. Oke, Paman Sanjaya. Daniel menjawab dan berdiri. Thomas segera memapahnya. Di mana Tracy? Daniel melirik ke dalam kamar. Setelah turun mobil, entah dia pergi kemana. Nona Tracy sedang membereskan beberapa hal. Thomas berkata, kebetulan anak-anak hari ini semuanya keluar dan akan kembali sebentar lagi. Ada beberapa urusan di kantor yang harus ditangani. Ya, Daniel menjawab, berdiri, dan naik ke atas. Thomas membawanya kembali ke kamar dan menuangkan secangkir teh hangat. Dia mengerutkan kening. Beri aku segelas anggur dingin. Tuan Daniel, dengan kondisi fisikmu seperti ini, tidak boleh minum alkohol. Thomas menasehati. Daniel sangat kesal dan menatapnya. Benar-benar tidak boleh minum. Thomas tidak seperti Ryan. Dia selalu keras kepala. Anda bersabarlah dan tunggu hingga kondisi Anda sudah membaik. Aku akan menemanimu minum. Bagaimana kondisi tubuhku? Daniel tiba-tiba bertanya balik. Racun di tubuh Anda belum dikeluarkan. Dan sekarang penyakitnya telah memasuki sumsum tulang. Situasinya sudah sangat parah. Apa Anda lupa? Thomas cemas. Setelah kebakaran kali ini, Anda terluka lagi. Luka Anda belum sembuh. Bagaimana bisa minum? Oke, baiklah. Daniel sedikit tidak sabar. Keluar. Kalau begitu Anda istirahatlah. Aku keluar dulu. Jika ada apa-apa, bisa panggil aku kapan saja. Thomas menundukkan kepalanya, lalu melangkah mundur. Begitu pintu ditutup, Daniel bangkit berdiri dan menuangkan segelas anggur dingin untuk dirinya sendiri. Lalu bersandar di sofa dan minum perlahan. Dia menatap cangkir teh hangat di atas meja, sedikit menyipitkan matanya dan tampak sedang berpikir. Suamiku. Pada saat ini, Tracy mendorong pintu dan masuk. Daniel buru-buru meletakkan gelas anggur dan hendak mengambil gelas teh. Tapi Tracy tetap menyadarinya. Kamu diam-diam minum alkohol lagi. Kata lagi sangat ditekankan. Daniel dulu seperti ini. Dia sering curi-curi minum. Bahkan saat tubuhnya dalam kondisi terburuk. Dia tidak bisa menahannya. Sebenarnya Tracy tahu bahwa dia bukan pecandu alkohol. Hanya saja dia akan sedikit linglung setelah minum. Tapi tidak terlalu mengesalkan. Aku hanya, lain kali tidak boleh. Tracy mengerutkan kening dan mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Kondisi fisikmu saat ini tidak boleh minum alkohol. Bab 1503. Minum beberapa gelas anggur. Tidak akan mati. Jika tidak minum, racun dalam tubuh juga tidak akan hilang. Daniel tersenyum pahit. Kata-katanya penuh dengan kesedihan. Mendengar kata-kata ini, Tracy tiba-tiba melembutkan hatinya. Memeluknya dengan cepat dan berkata dengan sedih. Suamiku, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Aku pasti akan cari cara untuk menyelamatkanmu. Pasti bisa. Daniel mengangkat tangannya untuk melingkarkan lengan di pinggangnya. Telapak tangannya yang besar perlahan-lahan bergerak di pinggangnya. Hasrat perlahan muncul di matanya. Tiba-tiba, dia menekan Tracy ke sofa dan membungkuk untuk menciumnya. Suamiku, kamu. Tracy sedikit terkejut. Tok tok tok. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu luar. Daniel berhenti sambil mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Papi. Papi sudah pulang. Terdengar suara antusias Charles. Kemudian Carlos berkata dengan penuh semangat. Ini suara papi. Sungguh. Anak-anak sudah pulang. Tracy buru-buru mendorong Daniel menjauh, merapikan pakaiannya, dan bangkit berdiri untuk membuka pintu. Carlos, Charles. Mami, apa papi benar-benar sudah pulang? Tepat saat Charles hendak bertanya, dia melihat Daniel di belakang Tracy. Dia sangat bersemangat hingga bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukan Daniel. Papi, papi. Carlos juga hendak menerkam, tapi tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bahwa saat Charles bergegas,
Papinya tidak penuh kegembiraan dan cinta seperti sebelumnya, tapi mengerutkan kening dan tampak bosan. Tapi ekspresi mikro itu hanya sesaat dan seketika. Dia mengangkat wajahnya penuh senyuman dan memeluk Charles dengan lembut. Charles, anak baik. Carlos merasa ada yang tidak beres. Tapi sejenak ia juga tidak tahu apa itu. Carlos, kemarilah. Daniel mengangkat kepalanya dan menatap Carlos sambil tersenyum. Papi, Carlos berjalan perlahan dan menatapnya dari atas ke bawah. Apa papi baik-baik saja? Kemana saja papi beberapa hari ini? Kami semua mengkhawatirkanmu. Sesuatu terjadi pada papi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Jangan khawatir. Daniel menepuk kepala kecil kedua anaknya. Terlihat sangat menyayangi mereka. Tapi Carlos selalu merasa agak aneh. Seolah-olah sorot mata papinya tidak lagi sama. Terasa agak asing. Papi, kukira aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Charles memeluk Daniel dan menangis penuh ingus dan air mata. Aku kaget setengah mati. Bukankah papi sudah kembali? Daniel menepuk punggung Charles dan menghiburnya dengan lembut. Oke, sayang, jangan menangis. Dia dengan lembut mendorong Charles menjauh. Tapi ingus Charles menetes di tangannya. Alisnya segera berkerut dan rasa kesal naluriah muncul di matanya. Carlos menatap Daniel dengan linglung. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dulu Charles dan Carla sering mengotori papinya dengan ingus, air mata, dan bahkan sisa makanan. Tapi papinya hanya tersenyum manis dan menyekanya dengan tangannya. Meskipun papi terobsesi dengan kebersihan, tapi dia sama sekali tidak pernah jijik dengan mereka. Lihatlah dirimu. Menangis seperti ini. Tracy memeluk Charles dan menyeka air mata dan ingusnya dengan tisu. Daniel mengambil handuk basah dan dengan hati-hati menyeka punggung tangannya. Papi, Charles masih ingin memeluk Daniel. Daniel sedikit mengernyit, tapi tidak menolak Charles mendekatinya. Sudahlah, Charles. Tracy melirik Daniel dan membujuk Charles dengan lembut. Papi masih terluka. Berhati-hatilah. Jangan sampai terkena lukanya. Oh ya, aku hampir lupa. Charles dengan cepat mundur. Maaf, Papi. Apa aku menyakitimu? Tidak, tidak apa-apa. Daniel mengangkat sudut bibirnya. Anak baik, ayo keluarlah dan bermain. Tapi aku punya banyak hal yang ingin aku katakan pada papi. Charles memandang papinya dengan enggan. Kita bicarakan besok lagi saja. Tracy membujuknya. Papi baru saja kembali dari rumah sakit dan perlu istirahat. Baiklah, Charles mengangguk. Bangkit berdiri, dan pergi. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.